Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh penambahan serat dendrat terhadap fly ash dan bahan tambah base metal pada beton mutu tinggi metode Drake terhadap kuat geser. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama Nur Arifin, yang kedua Akbar Maulana, yang ketiga Rosalinda Yusmana. Struktur suatu bangunan terdiri dari berbagai macam material. Salah satunya struktur beton bertulang yang banyak digunakan untuk pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan harus dipertimbangkan tentang keselamatan atau keamanan bagi pengguna bangunan tersebut. Untuk menjamin keamanan tersebut, maka diperlukan struktur yang kuat agar bangunan tersebut dapat menahan beban yang diterimanya, agar tidak menjadi kegagalan struktur yang dapat membahayakan keselamatan manusia. Untuk mengantisipasi semua ini, maka dibutuhkan struktur beton bermutu tinggi agar dapat menopang beban yang besar. Menurut Dobrowski 1998 mengatakan bahwa beton mutu tinggi adalah beton dengan kuat tekan lebih besar dari 6000 psi atau 41,4 MPa. Beton diperoleh dengan cara mencampurkan semen, air, dan agregat, dan kadang-kadang bahan tambahan yang sangat bervariasi, mulai dari bahan kimia tambahan, serat, sampai bahan pengguna non-kimia. Pada perbandingan tertentu, campuran tersebut bila dituang dalam cetakan kemudian dibiarkan, maka akan mengeras seperti batuan. Cokrodimulya 1996. Beton mutu tinggi Drake 1979 dalam penelitiannya telah memberikan rumus sigma 28 sama dengan G sigma C dalam kurung C per E kurangi 0,5 tutup kurung. Dengan ketentuan sigma 28, kekuatan tekan rata-rata beton pada umur 28 hari yang didasarkan atas benda uji silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Jika menggunakan kubus, maka silinder 15 cm kali 15 cm sama dengan 0,83. Sigma kubus 15 cm kali 15 cm kali 15 cm. G adalah faktor granular yang menunjukkan besar volume yang diisi oleh bahan butiran. Sigma C adalah kekuatan semen berdasarkan data yang diperoleh dari pabrik semen yang dipakai maupun informasi dari lembaga penelitian bahan. C adalah berat semen per kubikasi beton dan E adalah berat air per kubikasi beton. Menurut Drake 1979, besarnya faktor granular G pada rumus 2.1 di atas sangat dipengaruhi oleh kualitas butiran dan besarnya diameter maksimum agregat kasar yang digunakan pada perencanaan campuran beton. Permukaan agregat kasar akan mempengaruhi kekuatan beton dan lebih kuat bila dibandingkan agregat permukaan halus. Beton serat didefinisikan sebagai beton yang dibuat dari campuran semen, agregat, air, dan sejumlah serat yang disebar secara random. Prinsip penambahan serat adalah memberi tulangan pada beton yang disebar merata ke dalam adukan beton dengan orientasi random untuk mencegah terjadinya retakan-retakan beton yang terlalu dini di daerah tarik akibat panas hidrasi maupun akibat pembebanan. Sarousian dan Bayashi 1987. Bahan tambahan ialah
bahan selain unsur pokok beton, air, semen, dan agregat yang ditambahkan pada adukan beton sebelum, segera, atau selama pengadukan beton. Tujuannya ialah mengubah satu atau lebih sifat-sifat beton sewaktu masih dalam keadaan segar atau setelah mengeras. Misalnya mempercepat pengerasan, menambah encer adukan, menambah kuat tekan, menambah daktilitas, mengurangi sifat getas, mengurangi retak-retak, pengerasan, dan sebagainya. Cokrodimulyo 1996. Fly ash. Abu terbang atau fly ash merupakan salah satu jenis pozolan, yaitu bahan alam atau buatan sebagian besar terdiri dari unsur-unsur silikat dan aluminat yang reaktif. Cokrodimulyo 1996. Serat bendrat. Beberapa macam serat dapat dipakai untuk memperbaiki sifat-sifat beton yang telah dilaporkan oleh ICE Commit 54 1902 dan Solzman dan Bayashi 1987. Ananta Aritama 2005 menunjukkan bahwa dengan penggunaan serat bendrat memiliki unit densitas yang lebih rendah daripada serat baja. Agregat. Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dan campuran mortar atau beton. Kira-kira 70% volume mortar atau beton diisi oleh agregat. Agregat sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat mortar atau beton, sehingga pemilihan agregat merupakan suatu bagian penting dalam pembuatan mortar atau beton. Cokrodimulyo 1996. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental. Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut. 1. Pengujian terhadap bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat benda uji beton mutu tinggi metode Drugs. 2. Setelah pengujian bahan yang dilakukan memenuhi standar persyaratan, maka dilanjutkan dengan membuat benda uji. Benda uji akan diuji dengan uji kuat tekan dan kuat geser. Yang ketiga, pengujian kuat tekan menggunakan benda uji berbentuk silinder yang berukuran 15 cm x 30 cm dan untuk uji kuat geser menggunakan balok 8 cm x 12 cm x 100 cm dengan masing-masing variasi presentase serat 0%, 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% berjumlah 3 buah per presentase serat. Pengujian direncanakan dilakukan setelah beton benda uji berumur 10 hari. Pembebanan akan dihentikan apabila defleksi yang terjadi dirasa sudah cukup besar. Berdasarkan hasil penelitian didapat kuat tekan dengan kadar serat bendrat sebesar 0%, 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% yang diuji pada umur 10 hari berturut-turut adalah 49,632 MPa, 50,71 MPa, 61,15 MPa, 54,16 MPa, dan 52,46 MPa. Kuat tekan maksimum adalah pada beton mutu tinggi metode Drugs dengan kadar penambahan serat sebesar 1% menghasilkan kuat tekan sebesar 61,15 MPa atau terjadi kenaikan kuat tekan sebesar 15,43% dibandingkan dengan beton mutu tinggi metode Drugs tanpa serat. Berdasarkan grafik fungsi polinomial, kadar serat optimum terjadi pada kadar serat 1,041% dengan nilai sebesar 60,60 MPa. Kesimpulan, kapasitas geser. Pada hasil pengujian, dengan penambahan serat 0%, 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% menghasilkan pembebanan rata pada retak maksimal dan gaya geser yang terjadi pada balok beton bertulang berturut-turut sebesar 2.583 kg, 2.833 kg, 5.250 kg, 4.461 kg, 3.667 kg dengan gaya geser berturut-turut sebesar 1.297 ton,
1.417 ton, 2.625 ton, 2.208 ton, 1.833 ton. Dari hasil perhitungan data rata didapatkan kuat geser maksimum pada beton mutu tinggi metode Trucks dengan bahan tambah base metal pada kadar serat 1,0% dengan nilai 5.250 kg pada retakan maksimal dan 2.625 ton pada gaya geser yang terjadi. Defleksi. Untuk hasil landutan retak pertama benda uji A berturut-turut adalah 2,2 mm, 2,6 mm, 3,1 mm, 2,9 mm, 2,5 mm. Untuk benda uji B berturut-turut adalah 1,8 mm, 2,6 mm, 3,8 mm, 1,9 mm, 2,9 mm. Dan untuk benda uji C berturut-turut adalah 1,8 mm, 2,7 mm, 2,1 mm, 3,3 mm, dan 2,9 mm. Dan landutan beban retak maksimal benda uji A berturut-turut adalah 2,4 mm, 3,6 mm, 4,9 mm, 4,3 mm, 3,4 mm. Untuk benda uji B berturut-turut adalah 2,6 mm, 2,8 mm, 5,8 mm, 4,2 mm, 3,9 mm. Dan untuk benda uji C berturut-turut adalah 2,8 mm, 3,6 mm, 5,1 mm, 4,9 mm, dan 4,4 mm. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan beserta jawaban dari kelompok kami. Nomor 1, berikan contoh pemakaian flash ash yang memberikan kadar yang bervariasi tergantung manfaat yang diinginkan dari pengguna flash ash. Jawabannya yaitu 1. Untuk pemakaian pada gedung pada umumnya direkomendasikan nilai maksimal 10% atau mengikuti aturan SNI yaitu 15-25%. Yang kedua, untuk pemakaian pada jalan beton pada umumnya dipakai kadar flash ash 15% sampai 40% dengan pertimbangan utama peningkatan kekuatan abrasi dan kepadatan beton. Selain memperlambat waktu setting yang memberi waktu untuk finishing alur permukaan jalan beton. 3. Untuk pemakaian di lingkungan korosif atau serangan sulfat atau air laut pada umumnya dipakai kadar yang lebih tinggi, dapat mencapai 60%, dengan pertimbangan utama penambahan ketahanan terhadap serangan sulfat dan reaktivitas alkali silikat serta peningkatan kekedapan air. 4. Untuk pemakaian di pembetonan massal pada elemen struktur yang berdimensi besar dapat dipakai kadar yang cukup tinggi pula, antara 40-60%, dengan pertimbangan utama mengurangi panas hidrasi dan memperlambat waktu setting. Pertanyaan yang kedua yaitu berikan tujuan tentang kuat beton mutu tinggi menggunakan bahan tambah abu terbang atau flash ash dan zat adiktif atau base metal. Jawabannya, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui beberapa jumlah proporsi yang sesuai dalam penambahan zat adiktif atau base metal dan flash ash pada beton mutu tinggi, serta untuk mengetahui pengaruh penambahan zat adiktif atau base metal dan flash ash terhadap kuat beton mutu tinggi. Pembuatan benda uji menggunakan silinder berukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dengan 3 variasi dan diuji pada umum 28 hari. Penambahan zat adiktif atau base metal pada beton mutu tinggi berbahan dasar flash ash mempengaruhi kuat tekan beton. Semakin besar flash ash yang digunakan maka semakin besar nilai kuat tekan, tetapi akan menurun kuat tekannya jika terlalu banyak penggunaan flash ash yang ditujukan sebagai pengganti sebagian semen.
Hasil kuat tekan beton dengan penambahan flash ash dan zat adiktif atau base metal 5%, 7,5% dan 10% sebesar 35,95 MPa, 41,49 MPa dan 40,45 MPa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.